Gadis itu melihat adegan menyedihkan saat pacarnya tertangkap basah mengencani gadis lain. Pacarnya bahkan tidak menyesal dan dia malah menumpahkan air ke wajah gadis itu. Karena itulah dia mendapat kesimpulan ini. Saat itu gadis selingkuhannya tidak terkejut. Ini adalah kebalikan setelah mencuri pacarnya. Pacarnya sangat kesal. Dia mengatakan adegan itu menghabiskan uangnya. Dia memberinya beberapa cinta sebagai balasannya. Jadi itu adil, hanya karena dia melihatnya dan ingin bersenang-senang. Kekejaman ini telah disaksikan oleh pria tampan berbaju putih. Dia sedang sibuk mendiskusikan beberapa pameran sehingga dia harus berhenti sejenak untuk mendengarkan. Orang ketiga dalam kisah cinta yang lain melihat adegan itu dan tidak pernah pergi. Mengira dia menempelkan uang sehingga selingkuhannya melemparkan setumpuk uang ke wajahnya. Adegan ini tidak etis, karena lawannya hanya tahu cara menghitung uang. Gadis itu memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Namlem. Tapi pacarnya masih mengatakan tidak ada yang membutuhkannya. Melihat pria tampan di depannya, gadis itu membuang urat malunya dan menyatakan dia sebagai kekasih barunya. Membuat dua orang lainnya bingung. Namlem selalu memandang rendah Chan Chan. Dia berpikir semua orang yang datang kepadanya sama persis seperti dia. Adegan itu keluar dari jalan. Gadis itu memohon kepada pria tampan untuk membantunya dan dia membayar uang sebagai imbalannya. Kepribadian yang kaya juga merupakan kisah tentang seorang gadis cantik. Pria tampan itu langsung menerima kata-katanya. Dia bertindak sangat alami. Pria tampan pergi menjabat tangan Namlem dan memperkenalkan dirinya sebagai Enjio Tumin. Nama Enjio Tumin sangat akrab. Namlem mengetahui Enjio Tumin adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Dia adalah direktur dari perusahaan 4 maritim yang terkenal di dunia. Dia selalu bepergian ke luar negeri sepanjang hari. Pria tampan itu mengakui apa yang dikatakannya benar. Selain itu, dia di sini karena melihat pemandangan yang buruk. Pacar baru Namlem membenci orang yang sama dengannya. Berpikir bahwa orang di depannya tidak mungkin Enjio Tumin yang asli. Jadi dia menantangnya besok ke pameran yang diselenggarakan oleh Forhai Group. Ada lukisan baru Namlem di sana. Pria tampan itu selalu membuat mereka bertanya-tanya. Tak perlu banyak bicara lagi. Dia menarik gadis itu dan pergi. Saat berjalan 2 langkah ke belakang dan dia dipanggil kembali oleh Namlem. Katakanlah jika Mai An tidak datang buktikan bahwa kau pembohong. Raja hanya akan membuktikan dengan tindakan. Bukan dengan kata-kata. Pria tampan tidak ingin bertengkar dengan mereka. Dia langsung memanggil pelayan toko untuk membersihkan sampah. Yang membuat mereka sangat marah. Adegan dari awal hingga akhir terhening. Gadis itu tidak menyangka pria ini bisa berakting dengan baik. Sar pergi dengan mereka. Chan Chan menyarankan agar pria tampan itu besok terus membantunya berpura-pura menjadi pacarnya untuk menghadiri pameran. Dia juga akan dibayar olehnya. Si tampan merasa ceritanya semakin menarik. Diam-diam ia pun tersenyum setuju. Sayangnya, adegan ini disaksikan oleh Namlem. Keesokan harinya, Chan Chan datang lebih awal ke pameran namun masih belum berani masuk. Di dalam pacar baru Namlem dengan saudara perempuan dekatnya menunggu. Adegan yang ingin dia hindari. Tapi tetap dianggap sebagai lelucon olehnya. Tam tidak melihat ke belakang pada dirinya sendiri tetapi menyebut Chan Chan sebagai sepatu rusak yang dibuang oleh pacarnya. Kepribadian yang tidak menyenangkan sama sekali tidak sesuai dengan namanya. Dia ingin mempermalukan gadis itu sampai akhir. Tiungui memanggil semua orang yang hadir dalam pameran untuk memperhatikan pemandangan tersebut. Dia sendiri mengungkapkan bahwa dia adalah pacar direktur misterius Enjio Tumin. Pemilik grup Tuhai yang terkenal. Ketika semua orang mendengar nama Enjio Tumin, ia mulai berbicara omong kosong. Namun sebagian besar tidak percaya bahwa hal ini benar. Adegan yang dia pikir berbohong jadi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tiunguyat bertanya di mana pacarmu. Dia hanya mengatakan bahwa dia mengalami kejang dan tidak bisa dihubungi. Sahabat Tiunguyan melihat sikap Chan Chan seperti itu. Tebakan dia berbohong. Tiunguyan menyarankan Chan Chan menelepon pacarnya agar segera datang. Orang-orang di sekitar juga penasaran. Mereka menuntut Chan Chan menelepon untuk meminta izin. Tahu berapa banyak orang yang merekam adegan itu. Memaksanya melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Sekarang jika dia menelepon, dia akan terekspos. Hal itu membuat adegan itu menjadi lebih buruk. Rupanya kemarin pria tampan itu setuju untuk menolongnya. Tapi sekarang dia tidak hadir. Sementara adegan pemaksaan beramai-ramai. Jadi gadis itu pergi berbelanja pakaian dengan uangnya sendiri. Apakah dia akan berhasil untuk meringkasnya sedikit? Sementara pria tampan belum tiba. Chan Chan tak sengaja menyentuh wajah Tiunguyan. Tam melihat kisah cinta antara dia dan Namlem. Tiunguyat dengan sengaja memaksa Chan Chan untuk mengakui bahwa dia berbohong tentang identitas pacarnya Enjio Tumin. Dia dan teman-temannya mendorong gadis itu ke sudut.
Suruh dia menelponnya untuk mendapatkan kesaksian. Semakin gadis mundur, semakin dia tidak memiliki jalan untuk kembali. Semuanya tampak berantakan. Gadis-gadis dari pihak Tim Nguyen sangat angkuh ketika mereka melihat dia tidak berani menelepon. Jika mereka mengetahui bahwa dia berbohong, dia akan semakin terekspos. Meskipun ada beberapa orang yang tidak secantik Chan Chan. Beri aku pena, dan dia ingin menjauh darinya untuk menghindari masalah. Maka Tim Nguyen Tam langsung terjatuh. Sayangnya alkohol di tangannya tumpah ke lukisan di sebelahnya dan menyebabkan kerusakan parah. Keduanya hitam dan tipis. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengimbanginya. Tiu Nguyat kembali menantangnya bahwa jika Chan Chan adalah pacar Min Tong yang sebenarnya, tidak masalah untuk menghancurkan 10 gambar. Adegan ini sangat mengagumkan, karena Tiu Nguyat dengan sengaja mendorongnya. Jika dia harus membayarnya, Tiu Nguyat mulai terang-terangan menyalahkan Chan Chan. Jika dia ingin memiliki ketenangan pikiran, dia seharusnya bersikap baik kemarin. Ambil uangnya dan pergi. Tiba-tiba dia menunjukkan wajahnya apa yang dia lakukan hingga sekarang dia harus dipermalukan. Dia tidak sengaja menumpahkan anggur ke kepala Chan Chan. Nguyen seperti ular berbisa. Jangan mencuri cinta orang lain. Dia juga mempermalukan orang di tempat yang ramai. Lalu anggap saja itu sebuah prestasi dan tertawa puas. Sebelum manusia seperti itu enyah. Pemandangan yang menyedihkan itu semakin lama semakin mengecil. Mengapa Tuhan berbuat tidak adil pada Chan Chan? Ketahuilah berapa banyak orang di sini dan tidak ada satu orang pun untuk melindunginya. Saat ini pria tampan dari luar melangkah masuk. Dengan segelas anggur di tangan dia memukul wajah Tiu Nguyat tepat di wajahnya yang membuatnya tidak bisa menahan tangannya dan perlahan-lahan tidak bisa berdiri. Karena tumpah ke tubuhnya. Dia sangat marah. Dia bertanya kepada pria itu. Beraninya kamu melakukan itu? Pria tampan itu berkata, ini adalah pamerannya. Beraninya kau mengkhianati orang yang tidak berharga seperti dirinya. Anehnya, ada orang yang mengenali bahwa pria itu sebenarnya adalah Enjio Tu Min dalam legenda tersebut. Orang ini mengenalinya karena pernah melihat potretnya di koran ekonomi sebelumnya. Tak disangka Min Tong lebih tampan dalam kehidupan nyata. Kata-kata ini membuat Si Nguyat cemas. Tapi dia tidak punya waktu untuk mendengarkan hal itu. Dia masih mengira pria di sebelahnya adalah Enjio Tu Min palsu. Kemudian dia menariknya ke pojokan. Meminta uang kembali untuk mengganti lukisan yang telah dirusaknya tadi. Sayangnya semua uang di dalam dompet hilang. Itu sebenarnya ditutupi oleh Min Tong. Dia tetap meyakinkan dirinya bahwa bagaimanapun juga itu adalah lukisannya. Dia tidak akan memaksanya untuk membayar kembali. Ketika dua orang sedang mengobrol, ada seorang pria yang mengaku sebagai perwakilan dari sebuah panti asuhan yang datang menemui Min Tong. Dia mengatakan bahwa panti asuhan tersebut sedang menghadapi masalah besar dengan biaya operasional. Karena seorang dermawan telah mengundurkan diri, mereka sekarang sangat membutuhkan bantuan direktur. Dia masih berpikir ini adalah Min Tong yang masih naif dan meletakkan dompetnya di tangannya. Berbicara tentang menggunakan kartu kreditnya untuk membantu mereka, Enjio Mintu menemukan gadis itu sangat polos sehingga dia hanya tersenyum dan mengambil dompetnya. Kemudian mengeluarkan kartu nama asistennya dan mengatakan pria itu cukup hubungi di sini akan dibantu. Ketika hal itu masih belum jelas tentang Min Tong yang sebenarnya, mantan pacarnya keluar dari ruang terbuka. Dia bertepuk tangan karena penampilan keduanya sangat meyakinkan. Dia hampir percaya bahwa itu nyata. Ternyata dia cukup banyak melihat. Berpikir bahwa pria tampan ini bukanlah Enjio Tu Min yang asli. Dan video yang dia rekam kemarin membuatnya semakin percaya. Keadaan menjadi lebih intens. Pria tampan dan Nam Lem juga tersenyum. Mereka berdua yakin bahwa mereka memegang kemenangan dalam pertarungan ini. Kejadian selanjutnya akan ada di episode berikutnya. Baiklah ceritanya sampai di sini. Terima kasih telah menonton dan saksikan video-video lainnya.